dengan bahasan labil, walau hidup kadang fail, tapi kami tetap hidup dengan enjoyable. Woi, akhirnya berhasil kita. Sumpah ini dari tadi gitu tuh ada 10 menit anjir. Lebih anjir. 15 menit, 20 menit. Ya kayak itu. Cuma mikir apa? Ini. Cuma bumper depannya doang anjir. Aduh Tuhan. Ya, Tuhan. ya inilah. Nah, welcome to PMS. Nah, kalau bisa dilihat ya gini Ya gini lah. ya. Namanya juga kurang modal. Ya kurang modal. Iklan bisa iklan. Ya, iklan boleh. Boleh. Nah, Mau ganti rokok Sampurna buang. boleh. kan nanti merokok lagi. Oh iya, balik lagi. Santai. Aduh, hektik banget Anjir, awal anjing ya Tuhan. To be honest, ini apalah kayak kayak tes pertama kita lah. Iya, kami coba-coba dulu. Coba-coba dulu siapa tahu kalian lope-lope. Lope aman. Sarange. Ini sarange, kalau ini money oriented. Bener juga ya. Oke, ya ginilah untuk kita apa namanya Ya, namanya juga kita coba-coba aja. Jadi ya kalau misalnya ada saran boleh lah. Kalau ada modalnya. Ya kenalin aku Dimas dan saya nggak tahu. Aduh, ya. Kenalin. Gimana sih host? Oh iya, kan aku kan gini kan kita berdua coy, anjir bang. Makanya kan supaya orang-orang tuh tahu gitu kan ini. Ya, gua Indra. Halo. anjing. Halo. Ya inilah. Jadi ya inti dari podcast kami sebenarnya tentang sebenarnya kita ngomong tidur aja. Namanya juga PMS kan, podcast malam Sabtu. Jadi kayak ya karena kita gabut. Jadi kita bahasannya ngalor ngidul aja karena tadi suka kami. Labil juga. Labil bahasa. Aduh anjing. Ya kan pokoknya ya Suka kami. Memang cewek doang bisa PMS. Cowok juga dong. Anjir. Ya itulah. Gak cuma cewek yang bisa marah-marah tidak jelas. Iya, cowok juga bisa lah. Masa enggak lah, yang ku takutkan dari tadi kayak gini apa? Mic-mu aja. Sini jawab. Aku sadar. Tapi nggak lihat itu. Langsung beran naik, Cok. Oh iya. Ya, anjir. Ya sorry ya untuk mendengar. Ultraman. Ya itulah. Nah, karena kita gabut ya dan lama juga lulus sekolah. Iya. Anjir aku bridgingnya nggak mulus anjir. Bridging tuh gini. Ya. Kan gini. Jadi karena tentu aja kalau kami gabut, otomatis kami sudah lulus sekolah. Ya. Karena kalau kami belum lulus, tidak mungkin gabut. Ya. Jadi untuk awalan kita bakal bahas tentang labil banget tidur habis after school gitu. Nice. Si paling jaksel gue. Which is. Literally. Aduh anjing. Berarti aku kan bilang sering to be honest. Itu berarti aku anak jaksel banget ya? Bukan sih kalau Anda. Bukan Jawa tapi sosok. Kita hidup di mana? Gak ada yang tahu. Kami malang melintang. Melintang aja nggak tahu apa gitu kan. Bisa aja nih di rumah besok di hutan. Anjir ini enggak aku nggak mau ngedit makanya tiba-tiba hutan anjir ribet. Ya itulah. Kan aku yang edit. Serius. Ajarin. Ya, kalau masalah niat bisa. Oke aman. Asal ada jadi itu nggak susu banget anjir. Sebagai pembagian tugasnya adalah Dimas bertugas sebagai editor. Semua. Kerjaan gua paling gampang. Apa? Langsung aja. Hari depan ini kamera langsung ngomong anjing. Bodoh amat. Yang penting kan ngalung ngidur. Karena kita ada PMS. Kita ada PMS gitu. Jadi sesuai yang tadi. Ya sesuai ya kita sudah kemana-mana anjir. Kita bakal bahas tentang after school. Bukan itu ya, bukan sebuah DJ atau apapun. Iya. Emang after school gabut banget sumpah. Iya sih. Tapi ya itu malah gue yang kerja aja gabut, gimana yang kagak? Oke. After school.
Pasti sebelum sekolah pas mau lulus kan pasti kayak gini kan. Kita ini ngomong-ngomong soal after school ya. Iya. Anjay. Jelas. Sebelum after school kan pasti kayak mikir-mikir aku mau bakal kemana. Pasti ada kan. Aku lulus bakal ini nggak sih? Bakal kayaknya masuk PNS ini. Kayaknya jadi halo deh hijau asik gak? Atau yang abu boleh. Atau yang coklat boleh. Tapi kan ternyata yang hijau masuknya gak mau ngomong. Aku gak mau ngomong. Jadi awalnya coba-coba tapi saya keterusan. Enggak sih. Ini hijau. Iya hijau. Aku hitam Cok. Nah celanamu abu. Kan abu, nggak hijau. Iyalah. Ketintan sih ya. Ya pokoknya tuh. Ya to be honest ya, kalau aku sih adalah kepikiran masuk instansi deh. Gitu sih. Aku juga pernah kepikiran. Cuman ya, kita adalah cukup kami berdua yang tahu. Ya itulah, tapi ketololan. Tapi sebelumnya kita nih juga dua-dua beda jurusan ya. Beda jurusan. Anak IPA, anak IPS. Ya, tapi aku sumpah lah dulu kan pernah ikut kegiatan nasional apa segala dibilang aku pernah ini Cok, anak IPA Cok. Saya selama sekolah seringnya kan pilihannya 2. Kalau nggak saya dicap nonis. Sama, aku juga dibilang itu. Kalau nggak yang satu lagi dikira aku anak SMK. Oh iyalah. Iyalah. Kerjaanku montir. Oh iya sih. Ngurusin motor. Enggak, tapi kan maksudnya pas masih sekolah tuh dibilang montir gitu kan. Maksudnya dia bilang iya harusnya kayak dibilang anak harusnya motor. Itu harusnya masuk anak SMK. Iya. Kadang stop kontak rusak saya yang bongkar. Oh iya sih. Motor rusak tiba-tiba. Udah. Motorku berbet. Alah. Beresin karbumu anjing. Udah. Motor gue mogok. Coba bawa sini ke rumah. Tapi kan kalau misalnya kayak stop kontak apa segala, misalnya banyak sih yang bisa. Maksudnya tujuanku bukan itu maksudnya. Tapi maksudku tuh kayak hal-hal yang kayak gitu paling nggak kita harus tahu nggak sih? Sebagai laki-laki sih. Apalagi kan ya basic sih. Apa iya sih. Soalnya kan kalau misalnya kita nggak tahu. Semua manggil tukang anjing. Iya Cok. Masalahnya ya kalau misalnya kau bisa bayar. Air ya. Iya. Tapi kan saya tahu mendang-mendingnya. Iya sama. Kami tahu mendang-mending. Itu kan. Kalau bisa dipikir-pikir juga kayak hemat budget. Iya, hemat budget juga ya anjir. Makanya. Makan aja milih yang 10 ribuan. Apalagi pas aku kuliah anjir. Iya. Nah makanya itu hal-hal yang kayak gitu kan anggap ada basic. Nah gitu. Kembali lagi kan pernah disangka nonis sama. Terus itu beda jurusan dari sesuainya sama. Tapi kan kau kan dibilang tadi kan bilang ini beda sekolah Mas. Kau SMA bilang SMK. Iya anjing. Kalau kau kan masih mending, aku kan anak IPS tapi dibilang anak IPA. Anjing. Memang enggak cocok sebenarnya di IPA. Ya. Tolol. Aku kenapa sumpah guru-guruku senang sama aku bukan gara-gara aku pintar. Lebih praktek. Seneng. Ya soalnya ya kan ada juga yang kayak orang tuh lebih bagus di praktek daripada di teori. Nah itu juga kesalahan ya sistem pendidikan kita juga sih. Maksudnya dari lebihnya teori. Nah daripada praktek. Padahal kan untuk kerja juga lebih banyak praktek kan. Ya makanya itu. Kalau daripada teori kan kayak ya udahlah. Udah segitu aja nggak bisa dikembangin lagi. Betul. Makanya lebih baik. Buatku lebih mending mana sih yang lebih penting antara teori atau praktek? Buatku praktek lah. Kalau bisa pakai mending praktek, teorinya dikit. Cuman kadang ada juga orang yang takut, jadi mending teori dulu lah gitu. Iya, tapi teori itu kan sebenarnya untuk basic untuk ke praktek. Nah, tapi kalau dari kebanyakan teori juga, gini deh, teori, giliran suruh pasang takut kesetrum, giliran suruh ngerjain takut salah. Nah, tapi kan,
kalau misalnya kayak gitu, mending kayak anggapannya coba aja dulu, biar aja kesentrum apa segala. Jadi dia belajar. Oh berarti ini salah. Seharusnya kayak gitu dong. Waduh, saya umur 10 tahun udah hampir bunuh tanteku sendiri. Waduh, kenapa tuh? Langsung ngebunuh lo anjir. Sumpah ini nggak ada di briefing anjir. Langsung dibilang mau bunuh anjir, ya Allah. Tanganku masukin stop kontak. Enggak 10 tahun. Kayak antara 5 atau 7. Tanganku masukin ke stop kontak. Kesetrum. Tegangan 20 kan. Jadi gini kan. Tanteku mau bantuin. Dipegang. Akhirnya aku ditendang sama omku. Namanya enggak sih, lebih kayak namanya juga shock kan. Ya maksudnya tantemu kan kayak lebih apa namanya? Maksudnya shock kan. Set gitu. Set tiba-tiba gitu kan. Ya gitu. Untungnya kami selamat. Ya, ini kan masih ada. Ada, cuman tanganku gosong. Masih? Enggak dong. Oh, okay. Cuman kadang tremor gini. Iya. Jadi asik kalau kelas. Aku lambat mikir aja, sorry. Nah itu. Pulang guys. Karena ya biasanya kan kita ngobrol biasa aja kan. Yoyoy. Apa namanya langsung kayak ada kamera kan rada gimana gitu. Jadi nah, gitu. Oke, kita balik ke topik tadi. Apa namanya pas after school pasti kan kayak semua ada impian dan cita-cita gitu kan. Ya tuh biasa aja aku kan dulu memang pengen banget jadi polisi gitu. Ya walaupun apa namanya ya nggak keterima ya bodohnya aku juga waktu ngapain ngambil akpol. Ya harus banget akpol bang. Ya aku pede karena nilai UN ku di atas rata-rata ya lah. Ya jadi di zamanku kan entahlah, kalau sekarang aku nggak ngikutin banget, soalnya di zamanku itu kalau misalnya mau masuk akpol itu nilai rata-rata harus 8 dan sekian 7 ya? Apanya? 6,75 kan? Enggak, 6,1 untuk daerah kita aja. Oh daerah kita. Daerah kita aja. Daerah mana? Nah, di akpol itu di atas itu. Rata-rata aku juga segitu kalau ya, 6,1 ya. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi aku pokoknya di atas itulah, masa di UN gitu kan. UN doang. Nah, jadi daripada apa namanya Bintara, naik aja aku akpol gitu. Siapa tahu jatuh di pantofil kan masuk Bintara. Tapi baru di awal udah dicebok. Iya. Nah, itu rada gimana gitu, ya udah. Nah, walaupun nggak sampai cita-cita ya udahlah gitu. Ya udah. Malah aku pas life must go on. Anjay. Tapi tadi kan karena kita bahasan after school ya kan. Nah, kita ini punya dua hal yang berbeda. Iya. Jadi after schoolku aku langsung kuliah. Sedangkan Indra kerja gitu. Jadi kan anggapannya kita punya dua life yang berbeda, dua kehidupan yang berbeda. Dua life yang berbeda. Nah, kenapa waktu itu kayak pemikiran untuk kerja gitu? Ya pasti langsung cari duit kan. Iya. Nah, itu. Nah, aku kepikiran waktu itu kuliah ngabisin duit. Sedangkan akunya nggak doyan belajar. Iya. Bosen aja. Teori lagi. Tapi kan ada juga yang anggapnya cari mata kuliah yang anggapannya yang langsung kerja. Enggak lain, kayak cari yang jurusan yang anggapan langsung praktek, misalnya kayak teknik. Walaupun teknik tuh ya walaupun semester pertamanya bakal belajar dulu. Ya, nah, bakal nanti tuh kalau nggak salah ya antara semester 3 ini apa namanya pengetahuan kami. Correct me if I'm wrong gitu kan. Jadi kayak misalnya semester 3 ya kalau salah langsung bisa dipraktek gitu. Nah, jadi kan anggapannya enggak melulu apa namanya teori kelas kan. Jadi kenapa kayak enggak langsung kuliah aja gitu. Tapi kalau aku kan kalau aku pribadi ya, kenapa aku ngambil kuliah? Soalnya mata kuliah aku banyak praktek juga sih sebenarnya. Iya, kan. Terus ya sih ilmu komunikasi. Kalau di tempatku kuliah apa namanya untuk jurusanku malah bisa bisa kemana-mana. Bahkan aku kan di mata kuliahku kan ada foto kayak dasar fotografi kan. Jadi kita tuh kayak ngefoto di tempat wisata. Nah, ya otomatis yakin kita foto ke tempat wisata, foto-foto. Ya wajar lah. Nah, kayak inilah story gitu kan. Tiba-tiba dibilang babi, kita kerja tugas.
Gitu. Dosen kok cuma ngajar 4 tahun. Seumur hidup bro. Iya sih. Dosen kok depan mata terus. Iya sih. 2 dosen ngawasin 1 orang. Ya itu kan, tapi kan itu kan kau kerja. Iya, 1 rektor 1 dosen tuh. Di tempat gue kerja tuh 1 rektor 1 dosen tuh. Rektornya langsung gini, salah dikit langsung serak ya. Dosen gue yang, Ndra, udah belajar berapa lama? Tiba-tiba aja gaji kepotong. Ini gaji Potong ya 100.000. 100.000 tuh bisa makan berapa hari? Kalau aku sih 3 ya. Ya biasanya 3. Ya sesuai juga sih. Kalau makannya di luar terus ya sehari 2 hari bisa makan habis. Kalau makan KFC sih sehari. Enggak sih. Kita anaknya anak. Walaupun saya sudah bergaji, saya tetap berprinsip anak kos. Enggak sih, kalau itu kan kalau aku enggak, walaupun kuliah atau apa segala, tapi kita harus hidup yang anggapannya merendah gitu. Low profile. Bukan low profile sih, kayak lebih merasakan bagaimana di bawah gitu. Kayak misalnya ya apalagi kan aku kuliah anak kos pasti kayak bisa jaga uang makan kan. Paling enggak akhir bulan tuh ya makannya gak usah mikir selera lidah. Apa itu selera lidah? Apa itu? Mending nasi goreng 10.000 kenyang tidur. Kenyang, Cok. Kenyang bisa tidur. Iya. Enak, nggak kenyang, gelisah, ngemil anjing. Iya, Cok. Itu yang bikin Anda obesitas. Itu hidupnya yang nggak enak anjir. Iya kan? Makanya itu. Nah, itu sih. Nah, kembali lagi kita selalu labil. Namanya juga di PMS gitu kan. Iya. Nah, kenapa langsung itu tadi kan karena langsung kenapa langsung kerja karena pengen langsung dapat uang. Iya. Tapi memang sudah kekumpul berapa? Kayaknya habis buat lifestyle deh. Enggak. Ada tabungan. Iya. Ampulasun mama ada. Tapi enaknya menurut aku ya, kalau misalnya setelah SMA langsung kerja gitu kan, itu kan bisa lah untuk menutupi kayak nambah uang buat kehidupan, habis itu bisa ke arah nikah juga kan. Bisa. Ya, sangat itu. Bisa. Ya itu. Kalau Anda pintar mengatur gaji. Ya itu. Mau gaji 50 juta kalau uang makannya udah 10 juta sebulan mah. Tapi memang cukup nggak sih untuk kayak kebutuhan sehari-hari dan gaji sekarang? Aku nggak mau ngomong gaji berapa ya, tapi untuk perkiraan aja. Ini karena sebenarnya gua kebantu karena tempat kerja punya bonyok. Bokap nyokap. Bonyok. Jadi makan numpang. Oh ya, jadi ya enak sih. Tapi paling enggak kan ke backup ya. Ke backup. Nah, kalau untuk yang paling tinggal mikir hobi. Iya. Hobi, makan di luar, nongkrong saja. Saya masih nyari tempat teman. Saya bantuin biar saya bisa nongkrong gratis. Iya sih, aku juga mikir kayak apalah, penting bisa hidup. Ya ke backup uang dulu. Iya sih. Apalagi kan dengan ya sekarang keuangan semakin beras mahal bro sekarang. Iya sih, aku juga. Berapa 70 ya? 70 apanya? Berapa? 5 kilo. Saya kan beli 25 kilo ya. Iya. 400.000. Iya bro. 400 lebih. Iya sih. Apalagi kan setelah tapi cukup sebulan sih. Tapi setelah pemilu yang nah itu ya yang baru selesai pemilu tapi udah demo paslon yang belum jadi presiden itu. Presiden kita masih Pak Joko Widodo. Ngapain Anda protes ke paslon yang menang? Belum dilantik. Udah disuruh ngurusin anjing. Ada tol nggak nih, Bor? Tidak berani. Sumpah. Ya itu. Enggak. Pasti menang aja belum. Ya kan masih berapa persen tuh, sabar aja. Quick count masih. Iya. Sampai sekarang masih dianggap quick count. Iya, santai aja. Santai aja lah kalau masalah itu. Anda mau protes kalau udah fix, udah dilantik mau diapain? Iya. Turun, kocak banget aja. Baru sehari naik udah disuruh turunkan. Iya kan. Belum kerja loh. Belum kerja. Sudah punya gini. Tapi, iya ya. Tapi maksudnya itu juga ya. Apalagi gak tau. Nih
berhubungan sama yang kita tadi, apakah dengan yang kita anggapannya kan kayak kita kan ya habis kerja apa segala kita kan mungkin kebutuhan gak cukup, hal-hal yang kayak paslon kayak gitu yang ngasih kayak gitu tuh perlu nggak sih kayak gitu? Ngasih apa? Ya ngasih sembako, bantuan kayak gitu. Bantuan tuh penting. Tapi kalau misalnya kita terlalu berharap ke orang, iya. kayak aneh gak sih? Ini sebenarnya gini, kenapa? Padahal sudah kerja loh, maksudnya iya. kayak sudah dia sudah berhasil. Gini. Sebenarnya penting nggak penting? Pentingnya kalau Anda memang orang yang kurang. Iya. Kurang mampunya tuh kayak misal, ya sorry to say, sudah tidak bisa bekerja, usia renta. Nah itu penting buat dia kan. Sedangkan kalau kayak ya kita masih, maksudnya single nih dalam belum punya rumah tangga dan segala macam. Ya udah, hey, Anda masih muda kerja anjing. Tapi ya cukupi kebutuhan hidup Anda sendiri. Tapi kan bisa. Tapi kan kalau misalnya dikasih sama orang-orang kayak gitu kan kita kan anggapannya terbantu juga. Kayak ya kita bisa menutupi ini. Membantu. Tapi ya itu. Tapi menurutku lebih penting kalau Anda tidak bergantung terhadap kayak gitu sih. Ya. Jatuhnya jadi kena mindset nggak sih? Iya anjir. Kayak anjing jadi mindset pengemis. Iya sih. Kasihan. Tapi itu kesian juga loh itu ibu-ibu. Katanya disuruh suami anjir. Itu ya buat suami-suami yang kayak gitu. Kita cowok kita jadi suami anjir. Iya. Oh kita kasih tahu orang. Ya, Oke. Buat suami-suami kayak gitu. Dengerin temanku nih. Anjing. Sensor anjing. Dosa kerja bangsat. Laki nggak kerja. Gini deh, lu nggak bisa kerja dengan nih banyak temen-temenku yang cewek kerjanya lebih better daripada cowoknya, tetap kerja. Paling nggak kamu bisa kasih uang sedikit ke pasanganmu, kamu punya save money-mu sendiri, istrimu bisa kerja buat anggaplah buat nutup kebutuhan anak. Iya sih. Jadi dominasimu sebagai ngasih istri itu tetap wajib. Dalam agama gua, walau sekecil apapun, nafkah itu wajib. Anjay, quote by Indra. Ya itulah, anjir. Ya itu sih. Wajib. Iya, tapi kan maksudnya, oke, itu kembali lagi yang tadi tuh, yang kayak kita nih kan anggapannya lebih ke belum. Aku juga jujur ya, baru lulus juga kan, baru lulus kuliah juga, dan maksudnya ya hal-hal itu juga perlu bantuan juga kan maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya entahlah kalau aku kan kalau misalnya hal kayak gitu ya kalau sekarang sih perlu ya, maksudnya kayak bisa lah bantu karena aku belum kerja jujur aja. Nah, tapi kadang hal-hal yang kayak gitu tuh nggak tepat sasaran juga. Iya kan. Ada yang dia sudah sebenarnya mampu tapi ngambilnya nggak ngotak lagi, bisa 2 bisa 3 gitu, bisa beli 5. Nah itu sih. Pasar murah itu untuk orang yang kurang mampu ya. Tapi ada juga yang kayak dia tuh ngambil banyak tapi dijualnya lagi aja. Nah itu yang nyebelin tuh lagi. Itu sumpah nyebelin aja. Itu sumpah brengsek tuh. Sumpah anjing diinget corona bangsat. Iya. Masker ditimbun. Itu sumpah. Sumpah tuh masker sampai berapa dulu? 120, 30 anjing yang kayak isi 5, 20, 30. Anjir. Saya hidup di Jawa waktu itu 2020 awal. Mau beli masker aja bingung. Ya, aku masuk ke RT sebelah. Tembak panas dulu. Nih kosan rumah budeku. Masuk mau ke gang mau ke laundry. Tembak dulu palamu sini. Kalau ternyata laser merah beneran. Ya. Tapi ya itu sih rada aneh aja gitu. Hal-hal orang kayak gitu tuh. Ya memang kayak ya kembali lagi sih sebenarnya walaupun kita panjang lebar juga mindset juga sih. Karena mindset juga sih. Ingat genset. Kenapa gua ambilnya genset? Kalau dibutuhkan baru hidup, kalau tidak ya udah slow aja hidup. Iya, tapi kalau nggak ada malah ngeluh orang anjir. Iya kan. Hidup sesuai kebutuhan.
Iya, tapi dia tuh bisa ada kebutuhannya sudah tercukupi, tapi kayak merasa nggak puas. Iya, anjing banget. Ya makanya itu juga aku rasa kayak gimana gitu. Orang serakah. Ya itulah. Maruk. Yang maruk tidak pernah baik, sumpah. Ya. Buktinya apa? Punya pacar 2 pusing. Percaya sama gua. Ya 2 pusing lah anjir. Nah, dua-duanya ngambek bareng, pecah malah. Ya. Mau kemana? Mau di Aduh anjing, aduh lagu itu lagi anjing. Kami ini manusia dikit-dikit lagu. Iya. Juga sih kalau itu keingetan seseorang. Tolong. Mau di bajingan. Brengsek anjir. Hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Bajingan. Ya itulah. Kalau kalian mau tahu, kami syuting jam berapa? Jam berapa, Dim? Jam 1. Belum 0:56. Hampir. Besok puasa kami belum sahur. Ya itulah. Kita nih tadi aja ngalung ngider deh karena labil. Ya, nah, suka kami. Ya suka kita lah. Tapi intinya kan after school. Iya, karena setelah sekolah apa? Hidup. Ya itu sih. Ya benar, masalahnya orang-orang di kita ya yang nganu tuh juga ya kadang nggak benar juga sih. Karena mindset tadi kan. Iya. Mindset juga orang-orang hidup terlalu bergantung ke pemerintah. Iya. Dan juga lah orang-orang di lainnya juga malah menyalahkan pemerintah, dikit-dikit nyalahin pemerintah padahal yang salah itu kenapa beras naik, penimbun. Iya sih, penimbun. Yang udah denger beras mau naik, timbun anjing. Nah, itu yang bikin jadi naik. Ya itu juga sih. Harusnya awalnya isu jadi kejadian. Gara-gara Anda yang suka nimbun beras, kita yang kena. Kami jadi makan apa? Kulit padi. Kami aduk pakai air. Om. Jadilah kami sapi. Comboran anjir. Sapida. Ya itu dipanggil comboran guys. Iya ya. Dan juga malah selain masalah kehidupan tadi kan kayak masalah kita makan apa segala, dan justru setelah sekolah juga ya karena kita mentingin kehidupan ya malah pekerjaan makin sini makin sulit. Ya jujur ya kayak kerja kayak kayak mau kerja gajinya kurang, nggak kerja makin nggak punya uang. Ada juga yang kayak sudah kerja tapi kayak nggak cocok. Iya. Itu. Ada juga yang kena generasi sandwich. Nah itu juga sih sandwich tuh karena kayak gini ya, ini mindset yang orang Cina tuh bagus banget. Apa tuh? Jadi orang Cina itu tidak akan memperkaya anaknya secara langsung. Maksudnya? Dia ngumpulin duit buat dirinya sendiri sebagai orang tua, ngasih anaknya uang tuh secukupnya buat sekolah dan lain-lain. Terus ketika dia udah kerja dia angkat tangan, dia ngumpulin kekayaan buat dirinya sendiri. Kenapa? Afternya ketika anaknya udah bisa kerja dan lain-lain, dia tidak bergantung ke anaknya lagi. Itulah kenapa Cina tidak ada generasi sandwich di wilayah kita. Jadi mereka hidup dengan kekayaan mereka sendiri. Mau sakit ya udah bayar sendiri. Jadi kayak nggak bergantung ke siapapun. Nah itu mindset yang harus kita pakai. Begitupun ke pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu seperti orang tua kita. Kita tuh seperti orang tua pemerintah. Kita tuh nggak boleh terlalu bergantung ke pemerintah. Oke. Kalau kita terlalu bergantung ke pemerintah, ujung-ujungnya pajak naik. Iya sih. Soal kebutuhan juga naik. Nih, oke lah. Beras kami subsidi, pajak naik. Sama aja kan? Iya sih. Apalagi yang hobi motor, punya motor 5, mampus. Pajak naik. Satu motor 200 kali 5. Iya. 1 juta. Tapi inilah masalah tadi gitulah. Motor tadi. Aku tadi sebelum buka. Jadi aku kan antar adekku kan. Antar adekku. Lalu kayak ngaji kan, lalu ada Ustadz itu, jadi ngobrol-ngobrol. Nah, beliau yang aku ingat soal tadi masalah motor tuh ini, kadang tuh manusia tuh nggak puas, kayak nggak puas, misalnya sudah beli 1, malah kayak gak beli lagi. Di situ sampai 5 motor, sudah punya 5 kan, kayak
merasa nggak puas apa segala lo beli mobil, malah beli mobil kayak gitu. Nah, bukannya masalah sih, seharusnya kan misalnya coba kayak berpikiran tuh kayak sederhana apa segala, ini cuma pemberian gitu. Jadi hal-hal kayak itu tuh anggapannya nggak mensyukuri, malah nggak mensyukuri apa dalam ininya. Makanya dia nggak bahagia bisa beli 5 motor karena kurang nih, jadinya merasa kurang, jadi dia beli. Jadi pas sudah nggak ada nih kayak merasa kurang terus hidupnya. Jadi pas apa namanya pas yang benar-benar kebutuhan nggak punya apa-apa, nggak punya apa, malah pajak 5 motor pajak naik apa segala ya kan. Jadi juga kesian. Gini, itu berlaku kalau misalnya kalian punya harta warisan di atas 5M, motor banyak. Ya aku juga nggak ada. Motor tuh 4. Aku motor 1. Motor pribadi 4. 1 aku. Apa yang harap? Kenapa 4? Coba sih. Awalnya aku punya motor. Ada Satria 2 tak. Beli. Dulu kecil tuh karena kebutuhan yang. Tapi dulu Satria juga, Cok. Itu waktu aku 2000 berapa? Anjir 2000. Tapi masih murah-murahnya. Lama. Iya. Nah, setelah beli itu kenapa aku nambah motor lagi itu karena kebutuhan. Satria itu terlalu boros. Tapi kenapa Satria? Kenapa tidak dijual? Ada feeling kalau jual motor sakit hati, sumpah. Iya sih. Kalau sampai jual motor tuh kayak berpisah dengan motor. Tapi itu kamu modif gak sih? Enggak, motorku standar semua. Iya. Iya. Lalu. Nah, setelah itu dapat motor, ya ada 1 motor lagi. Udah tuh beli tuh. Terus endingnya aku ini karena diceng-cengin tetangga sih sebenarnya. Indra tuh bodoh. Sumpah aku dicap bodoh aja. Maksudnya kamu tidak akan pernah bisa masuk sekolah favorit itu. Diceng-cengin tuh habis sama tetangga. Bokap ya namanya punya anak ya. Kayak anak pertama laki-laki sedih sih. Pasti kecewa sih. Akhirnya dipacu lah. Akhirnya nyokap yang ngomong kayak, kalau kamu bisa masuk SMA favorit itu, aku belikan motor yang kamu mau. Loh, diremehkan dengan keluarga sendiri. Langsung dapat. Dan cerdasnya saya ambil waktu saya punya KTP. Saya punya nama saya sendiri. Setelah itu ternyata, menyesal beli motor ini. Aku nggak pernah kayak gitu. Akhirnya beli motor lagi 1. achievement hal yang kayak gitu tuh aku yang ini sih waktu waktu dulu tuh SD sih, cuma SD doang kayak pas lagi ini kelas 4 kayak gitu kan. Dulu kan cuma PS2 PS2 pas itu tiba-tiba dibeliin. Harus ranking 1 baru dibeliin. Ranking 1 lah. Selalu. Ranking 1 baru dibeli PS2 waktu itu. Wah gila sih. Main lagi. Iya, kamu masih ada PS2. Aku kan cuma PS-nya ada, bisa hidupnya nggak tahu. Itu sih. Capek sih benerin alat elektronik kayak gitu. Iya sih bener. Kasetnya sudah banyak rusak aku. Aku main harddisk aja kegoncang dikit. Merah. Langsung tuh screen-nya merah. Kau main harddisk anjir. Ya itulah. Nah, berhubungan sama setelah sekolah juga ya hidup juga sih. Maksudnya makin kesini juga ya kita tuh kayak ngelihat ke orang tuh sudah bisa nikah lah apalah. Iya sih. Aku masih kepikiran orang-orang yang nikah terus nggak punya dana darurat. Ya itu aku juga pikir. Gak ada spare uang untuk after nikah ya. Nggak usah kayak kayak nikah ngutang. Nah itu juga. What the fuck? Padahal kayak aku pikir lah kayak nikah sehari anggapannya dia nge-spend uang sampai 100 juta gitu. Wah itu gila sih. Sumpah kayak kalau bapak anda sehari ngasilin 200 juta sih gas sih. Iya sih. Itu 5M juga aku bayar aja. Tinggal nunggu 50 hari. Kayak tinggal nunggu 4 tahun, 5 tahun santai buat hidup. Iya, kita kan ya ngerti aja, kita di bawah aja. Ini dia nih. Nah, kita tuh gak kelihatan kan di layar. Nah, segitulah.
sampai sejauh itu kita. Ya makanya, tapi ya itulah kayak apa namanya? Ketimbangan sosialnya kita terlalu ngikut-ngikut. Sebenarnya jadinya nikah tuh jadi kayak nikah tuh yang dibeli kayak jadi jual anak kalau mak aku bilang. Malah apa? Iya sih, dan juga malah kayak habis lulus SMA malah nikah. Oh iya, anjir. Wah itu, ya kalau misalnya cewek sih, aku malah takut sama rahimnya sih. Maksudnya kayak apa lah bahasa? Rahimnya belum matang, kayak belum siap. Terkejut aja gitu kan? Iya nggak sih? Itu kenapa? Sebenarnya 18 tahun tuh bukan waktunya nikah, minimal diperbolehkan. Kalau bisa tuh 20 up. Iya itu sih. Aku juga kayak gimana gitu nah. Rahim Anda belum siap bro. Iya sih. Hamil itu peregangan rahim sampai berapa kali lipat bro. Bayi lahirnya tidak sekecil ini. Tidak segini bro, segini. Segini tuh. Nih bayangin nih di perut segini nih. Nah sampai ke dada aja. Iya. Tapi berarti jatuhnya ini dong. Apa namanya kayak stunting gak sih? Stunting nantinya. Karena masih usia pertumbuhan. Buat si ibu, si anaknya nggak kebagian, hormonnya kurang. Ditambah lagi ternyata nikahnya karena MBA. Apa tuh MBA? Married by accident. Nah itu juga brengsek tuh. Maksudnya apa namanya? Kayak seumur entahlah, karena kita mungkin sudah 20 ke atas ya, 25 ke atas ya. Jadi kayak misalnya hal kayak lihat anak-anak sekarang tuh kayak melihatnya kayak kok enak bisa kayak maksudnya yang bikin tren 2006 udah nikah, saya fosil. Anjir, sumpah ya kayak maksudnya kayak lo kok maksudnya bisa kayak gini aja nah. Umur SMA bisa kayak nggak usah aneh lah. Maksudnya bisa ngerayain ultah di hotel tuh nah. Kayak gitu dah, kok kan sih? SMA aku cuman ngajak temanku makan sih. Apa? Iya, Cok. Aku juga kayak dulu kayak mana kamu selama ngajak sebelah kayak gitu aja kayak SMA gue pernah ngadain ultah anjing. Apanya? Gak pernah ngajak temanku ultah. Kalau aku ultah ngajak kayak makan kayak KFC, ya, 4 orang aja. 4 orang, 5 orang. Oh gitu aja, yang dekat-dekat. Ya, yang terakhir aku ngajak si Dims nih makan apa kita? Apa ya? Nasgor. Kamu Nasgor. Bertiga dong. Iya. Coba ya sama nanti muncul di sini ya Tuyul 1. Oh iya. Siapa, Cok? Candy. Tegur. Oh, Tegur ya. Sama Tegur, Cok. Adalah teman kami satu lagi. Ya. Ragil. Ya, itulah. Tapi bukan Ragil Jerman ya anjing. Ya, lain. Tapi maksudnya ya itu sih, apa namanya kayak ya brengsek juga kan orang-orang kayak entahlah kayak anak-anak zaman sekarang tuh malah lebih apa namanya mikirnya tuh hal-hal seksualnya aja gitu. Sebenarnya kadang gini, orang-orang banyak nganggep nikah adalah sebuah solusi. Ini ya Coki Pardede yang ngomong nih. Nikah itu bukan solusi. Iya. Tapi nambah beban. Iya. Beban keuangan Anda bertambah. Ya benar. Kasih makan anak orang nggak cukup. Ya tapi kalau misalnya apa ada juga di agama juga kan ya ini kalau yang muslim lah tapi di dalam agama juga apabila menikah apa segala memang dilancarkan rezekinya tapi kan bukan masalah itunya tapi kan memang rezeki kan dilancarkan tapi mental kuatnya nah itu juga hal-hal yang kayak sakit bro itu juga sih yang ditakutkan gitu sebenarnya orang sekarang tuh kan mikirnya kayak dikit-dikit dalam nikah aja anjing ngi gitu kan. Nah bukan masalah itu ya mental aja gitu kan. Ya itu disensor tuh. Ya tapi maksudnya ya kayak gitu nah kayak aneh aja sih. Aneh lah pasti. Dalam di umur yang 25 ini malah belum ada kepikiran buat apa namanya buat nikah loh soalnya masih belum berani belum ada masih mikir kalau misalnya tanggungannya gitu kan persiapannya itu sih makanya masih belum berani. Siap belum kalau berantem di suami istri? Iya. Belum kata nyokapku juga kayak masalah sih kamu setiap hari gitu ketemu dia. Bosan gak? Nah belum lagi apalagi di umur muda aja yang pacaran aja ya itu berantem dikit update status. Yang berantem dikit update status. Dan juga kayak dikit-dikit pasti kayak pacaran merasa putus apa sih. Ini kau nikah anjir, masa kayak dikit-dikit minta cerai. Kan goblok kan? Aku tahu tinggal. Ya kan maksudnya aneh aja gitu. Aneh anjir.
setelah after school malah jadi beban juga di depan. Anda nikah terus balik ke rumah orang tua minta makan, malu ini. Ya itu sumpah makanya. Gini kan, ternyata upset. Wah, aku lagi nggak punya uang, pinjam duit dong. Lah kan kau sudah punya suami misalnya. Malu nggak? Malu anjing. Kalau aing cowoknya, kalau aing suaminya malu. Iya makanya. Iya malu. Makanya juga kayak kalau belum bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri aja, mending jangan dulu deh. Ya itu, aku juga kayak makin kesini juga kayak melihat orang-orang tuh terlalu kayak wow nikah atau bahagia, abis itu juga sama aku sama gandengan ke my husband. Bro, itu masih awal-awal tuh satu bulan banyak masalah. Itu nikah mahal-mahal tapi tidurnya masih tempat keluarga. Rumah mertua. Nggak bisa dengan bebas. Masih ini agak melenceng lagi. Iya. Melenceng banget sih. Ya kan labil. Ya. Nih buat orang-orang yang bilang KPR itu tidak baik, tergantung gajimu. Entahlah, kalau kamu kan KPR, kalau aku kan lebih kalau kamu lebih baik KPR, kalau kita punya pandangan beda soal. Beda kalau soal rumah kita beda. Dims tuh lebih suka dia pengen rumah tuh cash. Bukan cash. Lebih ke bangun sendiri sih. Betul. Soalnya paling nggak kayak punya tanah apa segala, jadi kita bisa ngerehab sendiri daripada kayak KPR kan nunggu lama gitu kan. Kalau aku kan biasanya kayak gitu ya. Ini karena aku orang bodoh ya hitungannya. Enggak ada yang bodoh di dunia ini. Enggak, aku anggap aja aku bodoh karena tidak membaca surat pernyataan KPR dan lain-lain. Karena aku beli oper kredit. Nah, menurutku kenapa sih harus KPR banget gitu? Aku orangnya bebas bro. Maksudnya kayak gimana tuh? Mau pulang malam, mau pulang pagi, nggak pulang. Kayak kalau aku harus rumah sama orang tua aku kayak jadinya pulang jam 2 ada urusan kerjaan dan lain-lain. Pulang jam 2 tok kasihan. Iya sih. Paling enggak ada tempat tinggal. Iya, minimal ada tempat tinggal. Tapi kenapa bukan bisa ngontrak dan segala macamnya? Kontrak aing nggak tahu ya. Kayak merasa rugi aja. Oh ya, karena ujung-ujungnya jadi tetap punya orang. Iya memang sih. Nggak tahu ya kalau di sini KPR pun ini bakalan jadi kayak gimana nantinya, cuman ya bayar aja. Iya sih. Kalau aku kan biasanya karena tempat kita kan mau kayak terluas gitu kan, mau meluas. Nah paling nggak ya punya tanah gitu Ya. Punya tanah bisa bisa dibangun gitu. Kenapa? Jadi kayak budgetnya nggak terlalu banyak keluar. Kalau KPR kan belum lagi kayak cicilan rumahnya, cicilan apa segala gitu. Lebih ke situ sih. Aku lebih. Minusnya KPR nih ya, buat teman-teman. Minusnya KPR tuh kebanyakan sepengetahuan gue yang ini gue dibangun ulang, fondasi dan lain-lainnya jelek. Ya soalnya kan sudah hebat budget. Iya mepet budget sama juga kayak sudah ditentuin tipenya tipe apa mau ngambil apa gitu. Tapi kadang emang korupsi sih sama kontraktornya. Ya kalau begitu tamparin aja tamparin orang anjir. Ya itulah. Sumpah nyebelin banget orang-orang gitu. Anjir, rumah dikasih besi kecil bangsat. Iya, belum kena jalan mobil-mobil besar. Runtuh rumah rasanya. Gempa. Padahal ternyata cuma terlewat. Anjir. Cuman tempat kita ada gempa. Ada kemarin anjir. Ada. Ya itulah. Tetap ada. Tapi maksudnya ya itu sih. Ya kembali lagi soal kebutuhan setelah after school juga. Ya jadi banyak. Iya makin banyak, bukannya after school Anda terus santai-santai tidak usah. Kerja kalau cewek sih masih bisa ke cover lah kalau dia punya suami yang kaya apa segala. Sama-sama mencintai ya keluarganya. Jangan mencintai apa adanya dan ada apanya. Mencintai dengan apa adanya bukan dengan ada apanya. Ya itu sih. Nah
apalagi tapi yang dibeban itu biasanya cowoknya sih. Cowok. Ya, apalagi jujur aja ngerasa sih. Kerasa, Anda pacaran aja harus Anda yang effort. Kalau cowok ya malah makin di sini ya karena sosmed juga ya. Menjemput itu bukan effort minimal. Tapi kau tau gak sih yang ini apa namanya? Yang ini jadi tuh kayak paling gak cowok tuh punya modal berapa gitu, dia bilang 1 M lah, 200 juta lah, anjing lah, maksudnya boleh. Iya boleh. Kan kalau Anda bisa menghasilkan uang yang kurang lebih bisa sepadan, berarti kan maksudnya Anda mencari yang setara. Maksudnya yang dibilang cewek matre itu yang kira-kira dia emang benar-benar ngejar uangnya, bro. Ya. Ketimpangannya kejauhan. Ya, karena sosmed juga, jadi kayak orang tuh kayak merasa wah apa namanya minimal tabungannya 1 M sih boleh. Anjing, cari kemana aku? Iya. Misalnya aku sayang nih sama cewek. Tapi aku maunya kau memang kau mau tabungan 1 M, tapi kau nggak merasa sayang sama orang, sama aja percuma anjir. Iya kan? Kau ngambil hartanya ya kalau apa namanya harta tuh cepat habis. 1 M sehari juga beres. Iya. Beli mobil, nah langsung cash. Nah belum tentu keluar hari itu juga. Inden. Iya. Kecuali kau kayak apa namanya beli mobil tapi kayak dicicil berapa, wah itu cepat keluar. Cepet tuh. Ya itu rahasia umum sih dari orang. Tapi aku cash. Apa ya? Motor. Keluarnya berapa lama? Hari itu. Oh tuh berarti selera baik. Ya itu sih, pokoknya intinya kehidupan setelah after school tuh lebih berat. Enggak, ya itu pasti kalian. Ya kita kesimpulan aja ya. Setelah apa namanya dari semua yang dari awal tadi after school kita sudah cerita ya pasti ya ini kesimpulannya setelah sekolah pasti kau ada cita-cita kan, ternyata cita-citanya tidak terjadi. Apa yang harus Anda lakukan? Lakukan apapun yang Anda bisa. Life must go on. Itu juga. Nah dan juga apa namanya lebih kayak jangan berkecil hati bro. Dan juga be strong. Ya itu kayak apa? Lebih kayak itu tadi apa? Nikah segala jangan terlalu. Bukannya saya merekomendasikan Anda untuk menunda. Cuman pikirkan dulu. Benar. Saya juga pernah terburu-buru. Iya, nggak usah dijelasin. Nanti sensor ya. Ya. Maksudnya lebih kayak apa namanya? Jangan terlalu dengan mendengar mengiyakan apa yang ada di sosmed apa segala itu. Tidak semua yang di sosmed itu baik. Apa juga ya jangan terlalu menuntut apalah cowok juga. Jangan terlalu menuntut pasangan deh. Kehidupan setelah sekolah tuh nggak seenak itu. Apalagi kayak ya yang tadi kan yang tentang anak mental dulu. Sekarang kan kayak dikit-dikit gitu. Nah gitu jangan terlalu lah. Pokoknya jangan terlalu kayak gitu. Jangan terlalu diituin. Anjir lah. Kerjaan lu banyak. Itu pokoknya jangan terlalu jangan terlalu dengar, jangan terlalu hidupmu tidak tentang sosmed. Itu sama dia bisa nikah muda, bapak ya tajir. Iya. Ya itu sih. Ada tambahan? Kalau aku sih. Pokoknya jangan terlalu hidup, jangan terlalu jangan terlalu di sosmed. Oh iya, buat yang tadi masalah beras dan itu. Oh iya beras. Nah tuh, ini pentingnya ya. Mindset juga ya, mindset. Bro, jangan pernah bermindset pengemis. Betul. Kita adalah pejuang. Walaupun Anda penerus, bukan perintis, Anda tetap berjuang di jalan Anda. Penerus dan perintis itu setara. Kenapa? Penerus bebannya adalah harus sama dan atau lebih baik dari yang sebelumnya. Perintis itu harus mulai benar-benar dari nol. Nah, itu capek sama aja. Boleh kalian berharap sama kayak pemerintah kalau misalnya kasih bantuan boleh. Tapi kalau misalnya kondisi kalian tuh memang lagi membutuhkan, udah nggak mampu. Iya udah nggak mampu. Misalnya gajimu sebulan 200-300 itu emang benar-benar nggak mampu. Iya, sebulan misalnya nggak usah 200, 500 ribu aja sebulan kayak gitu kan. Tanpa ada orang lain di sekitarmu yang bisa bantu. Boleh. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya sebulan gaji 3 juta, 4 juta, ya pikir-pikir aja gitu. Itu tuh untuk orang yang nggak mampu gitu. Mindsetnya harus diperbaiki lagi. Yo. Ya gitu sih. Bahkan kayak ada beberapa teman-temanku yang emang hidupnya
sorry agak di bawah, dia juga tetap nggak apa-apa lah, gue mah siapapun presidennya tetap kerja karena hidup harus terus kerja. Iya memang, ya nggak terlalu berpikiran lah kayak dikit-dikit berharap sama orang gitu. Oke, kita tutup sampai di sini. See you next time di PPMS. Bye bye.